Baiklah, selamat siang untuk para pendengar. Jadi saat ini pada lab keempat ini saya Giovanni Gosal akan melakukan eh, sebuah kelas activity dalam mata kuliah praktikum keamanan cyber. Dan pada yang pertama ini dalam kelas activity kita disuruh untuk yang pertama step pertama search of an online encoding and decoding tool. Jadi dalam web browser kita akan mencari encrypt decrypt AES online. Nah, yang pertama itu saya menggunakan website ini encrypt decrypt online. Nah, pada bagian B, enter a secret key. Some tools may ask you to confirm the password. Jadi secret key yang kita gunakan itu adalah CyberOps. Nah, di sini saya sudah memasukkan yang sama dengan pada laporan. Dalam enter plain text to encrypt itu you miss 100% of the shots you never take. Nah, kemudian di sini enter secret key. Saya tadi sudah mencoba hanya menggunakan CyberOps, tetapi tidak bisa. Kemudian saya hanya menambahkan nomor saja. Sini eh, kemudian kita disuruh untuk klik encrypt. Nah, setelah kita mengklik encrypt akan menampilkan AES encrypt output di sini. Kemudian kita copy saja. Kita masukkan dalam bagian decrypt. Nah, di sini kita masukkan saja yang tadi output dari encrypt output kita masukkan ke dalam decrypt. Sini kita decrypt saja. Nah, sini akan menampilkan eh, AES decrypted output dari enter plain text to encrypt dari sini dia akan masuk ke dalam sini pesannya. Nah, di sini ada pertanyaan, what happens if you use a wrong secret key? Apa yang akan terjadi? Saya sudah mencoba tadi, saya akan coba kembali saja. Sini kita ganti 8 dengan 9. Kita decrypt. Nah, tag mismatch. Sudah sama. Berikutnya pada lab yang kedua ini, baiklah kita lanjut pada lab yang pertama dari kelas activity sebelumnya, yaitu lab encrypting and decrypting data using OpenSSL. Sini required resource yang kita gunakan yaitu CyberOps yang sudah terbuka ini dan Internet Access. Kemudian saya sudah membuka CyberOps dan pada langkah B ini disuruh untuk membuka terminal. Kemudian kita akan pindah dalam direktori yang ini. Oke, enter. Kemudian type the comment below to list the contents of the encrypt letter to grandma. Kita masukkan. Di sini sudah keluar outputnya yang sama pada laporan.
Kemudian kita akan masukkan comment OpenSSL. Nah, di sini dokumen passwordnya saya masukkan adalah CyberOps. Dan when the process is finished, use the cat command again to display the content. Oke, saya akan masukkan. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Di sini setelah saya masukkan komen getMessage.enc ini ada pertanyaan. Did the contents of the message enc file display correctly? What does it look like? Explain. Jadi jawabannya adalah ya, isi dari file tersebut berhasil ditampilkan, namun isi file tidak dapat terbaca sebagai teks dikarenakan file tersebut terenkripsi. Output terlihat seperti kumpulan karakter acak atau simbol aneh dan data biner. Nah, namun di sini ada teks salted menunjukkan bahwa kemungkinan file ini kemungkinan dienkripsi menggunakan OpenSSL. Karakter yang tidak beraturan muncul karena data masih dalam bentuk terenkripsi dan belum didekripsi menggunakan kunci atau password yang benar. Nah, pada bagian G, to make the file readably, run the OpenSSL command again, but this time at command min A option. The min A option tells OpenSSL to encode. Oke, kita akan masukkan komen tersebut. OpenSSL. Baiklah, benar pada bagian D ini saya mendapatkan tadi sedikit masalah, yaitu eh, ada pesan error yaitu cannot open input file karena kan ada typo. Dan di sini saya mengecek file tersebut ada atau tidak. Ternyata ada. Kemudian saya masukkan komen ini OpenSSL. Dan sekarang sudah diminta password. Kita akan masukkan CyberOps.
Ups. Oke, kita sekali lagi menggunakan komen CAT ini. Nah, berikut sudah keluar dari output tersebut. Setelah saya memasukkan komen cat ini, sini ada pertanyaan, is message.enc display correctly now? Explain. Jadi ya dari file message.enc sekarang ini dapat ditampilkan dengan benar. Outputnya terlihat dalam format teks base 64 yang terdiri dari huruf dan angka dan simbol seperti plus, garis miring, dan sama dengan. Hal ini terjadi karena perintah dari OpenSSL menggunakan opsi min A yang mengubah data terenskripsi menjadi format ASCII base 64 agar dapat dibaca dan ditampilkan sebagai teks biasa di terminal. Dan ada pertanyaan lagi, can you think of a benefit you having message base 4 encode? Salah satu manfaat dari message.enc ini di encode menggunakan base 64, data terenkripsi dan dapat ditampilkan dan dikirim sebagai teks biasa tanpa rusak karena data hasil dari enkripsi biasanya berupa data biner. Beberapa sistem atau aplikasi mungkin tidak dapat menampilkan atau mentransmisikannya dengan benar. Dengan menggunakan base 64 encoding ini dapat diubah menjadi karakter ASCII yang aman digunakan pada terminal, email, file text, dan proses transfer data. Kemudian kita masuk pada part 2, yaitu decrypting message with OpenSSL. Use the command below to decrypt message ENC. Oke, kita masukkan OpenSSL. Kemudian OpenSSL with S for the password used to encrypt. Jadi kita memasukkan password yang sama pada bagian encrypt dan when OpenSSL finish decrypting the message.enc file, kita disuruh untuk membuka ini, masukkan komen tersebut untuk menampilkan konten dari decrypt letter.txt.
Kemudian setelah saya memasukkan komen decrypt letter, sini ada pertanyaan, was the letter decrypted correctly? Jawabannya adalah ya, yaitu huruf tersebut berhasil didekripsi dengan benar, yaitu yang ini. Dan ada pertanyaan juga, the comment use the decrypt also contain min a option. Can you explain? Jadi opsi min a pada perintah OpenSSL ini berarti base 64 atau encoding atau decoding ini dalam proses dekripsi min a digunakan untuk memberitahu OpenSSL bahwa file input masih dalam format base 64 sehingga harus di dekode terlebih dahulu sebelum proses enkripsi AES dilakukan. Oke, sekian dari lab satu dan kelas activity dan lab satu ini. Kemudian lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zekli Rumampu. Baik, dari di sini saya akan melanjutkan dari lab sebelumnya. Sekarang kita masuk ke lab encrypting and decrypting data using a hacker tool. Nah, untuk pada step satu ini, sebelumnya saya sudah membuat file tersebut, namun saya akan menggunakan komen cd zip files untuk pindah directory. Nah, jika sudah, eh, di step satu ini, saya akan Saya akan membuktikan dengan menggunakan komen ls min l untuk melihat file yang sudah dibuat. Nah, jika sudah, kita masuk ke step yang kedua. Di sini saya akan menggunakan perintah zip min e file min1.zip sampel titik bintang-bintang. Nah, jika sudah, kita masukkan passwordnya B, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke untuk memverify semua file zip yang sudah dibuat, kita menggunakan command using ls min l f. Nah, jika sudah, kita akan membuka unzip file min1.zip. Nah, jika sudah, kita lanjut. Nah, kita akan merecover file zip. Kita akan menggunakan crack zip untuk mengintroduce. Pertama di terminal window, kita akan buka terminal window. Lalu kita ketik perintah frexzip. Frexzip. Nah,
tampilannya akan seperti itu. Kemudian kita lanjut F crack zip untuk merecover password yang ada di file zip. File. Nah, passwordnya adalah B, seperti yang ada tertulis. Kemudian, how long does it take to discover the password? Nah, password pada kasus ini itu biasanya ditemukan dalam hitungan detik hingga kurang dari 1 menit. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, kita menggunakan perintah yang mirip seperti tadi, hanya berbeda kita akan membuka file zip yang kedua. Dengan kita menggunakan perintah fcrack zip min full 1 min 4 file min 2. Kami kita membuka file yang kedua. Nah, password found. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, how long does it take to discover the password? Password ditemukan sangat cepat, hanya dalam hitungan detik, bahkan bisa kurang dari 1 detik sampai beberapa detik saja. Nah, kemudian kita akan mengulang prosedur yang sama untuk membuka file yang ketiga. Sama seperti yang tadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui passwordnya? Password ditemukan dengan cepat, hanya dalam hitungan detik. Kita akan lanjut ke file yang keempat dengan perintah yang sama seperti tadi, hanya kita buka file yang keempat. Nah, seperti ini. Nah, sudah ditemukan. How long does it take? Password ditemukan dengan cepat, hanya dalam hitungan detik saja. Kita lanjut ke file yang kelima. Nah, di sini karena saya menggunakan file 5 dengan nama yang berbeda, jadi di sini sudah kita akan mencobanya. Kita menggunakan nama file 5 new zip. Nah, jadi how long does it take to discover the password? Password ditemukan agak sedikit lama dikarenakan jumlah dari password sudah sedikit panjang. Nah, recover a 6-character password using fcrack zip. It appears that longer password take more time to 6 karakter password. Oh, di sini dijelaskan bahwa password yang lebih panjang akan membutuhkan waktu yang lebih lama, akan tetapi dia akan lebih aman karena memiliki 6 karakter. Jadi cukup lama karena password sudah panjang. Lalu kita lanjut, kita akan membuka file 6 menggunakan fcrack zip juga. Menggunakan password 6 karakter yang sudah dipilih. Di file sampel terpassword. Nah, di sini sudah terbuka. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan fcrack untuk mengetahui passwordnya? Sedikit lebih lama dikarenakan password tersebut sudah panjang. Kemudian kita lanjut
crazy full 16 file dot zip. Nah, di sini jadi yang tadi kita disuruh untuk membuat file 6, file yang ke-6 menggunakan eh, kata sandi yang lebih panjang. Jadi kita menggunakan kata perintah fcrackzip full 16 file 6. Nah, seperti ini dia akan membutuhkan proses yang sedikit lebih lama dari biasanya. Nah, jadi sedikit eh, fakta bahwa semakin panjang passwordnya akan membuat filenya lebih aman dikarenakan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk mengetahuinya. How long would you recommend a password needs to be for it to be secure? Nah, rekomendasi password memiliki panjang minimal 12 sampai 16 karakter agar lebih aman. Password juga sebaiknya menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol supaya lebih sulit ditebak atau di-crack menggunakan metode brute force. Nah, jadi di sini kita masih melihat prosesnya masih berlangsung. Nah, kenapa? Dikarenakan passwordnya sudah lebih panjang. Jadi eh, agar tidak berlama-lama sambil menunggu passwordnya masih mendiscover, saya akan menutup lab kali ini dan lab selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya, Rafael. Terima kasih. Baik, kenalkan nama saya Rafael Swapel Besi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas yang ke tugas tugas yang ke tugas yang keempat, praktikum keamanan cyber, dan saya akan mengerjakan di lab yang berikutnya yaitu It's Mining, Telnet, and SSH in Versa. Yang pertama di sini kita butuh yang namanya CyberOps Workstation FM. Kemudian sini kita akan membuat text mining internet session dari Wireshark. Jadi yang pertama kita open CyberOps. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam CyberOps. Kemudian kemudian kita open terminal sama dan start Wireshark.
Jadi kita masuk, tulis. Lanjut kita masuk ke Sparsiat tadi ke book. Dan kita start. Lanjut. Ini sudah masuk. Lanjut kita pergi ke ini. Connect-nya masih belum jadi karena Oh, ya, di rumah. Iya, iya. Iya, iya. kemudian kita masuk ke explain the telnet session. Cari ke telnet data.
Oke, selanjutnya masuk ke yang tadi sudah saya coba mencari eh, solusinya dan sudah dapat. Kemudian kita masuk ke pertama di sudo. Oke, dia masuk lagi ke dalam kita buka terus kemudian lihat. Nah, sini sudah terkonek antara dia lanjut stop. Kemudian kita mencari ini telnet. Ke klik kanan ke telnet, kemudian follow to chip string. Nah, saya sudah masuk, kemudian lanjut ke dan lanjut ke is running it's mine SSH SSH session with Airshark. Kemudian dan di sini saya sudah login, di mana kita buka cari yang namanya Wireshark.
Kemudian di sini ditanya kenapa SSH prefer over telnet for remote connection. Nah, meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama untuk mengakses dan menjalankan perintah pada sistem jarak jauh. SSH juga jauh lebih unggul karena faktor keamanan. SSH menggunakan enkripsi untuk melindungi seluruh komunikasi antara klien dan server. Enkripsi ini mencegah informasi sensitif seperti kredensial login, username atau password, atau kripto rahasia yang dicuri oleh penyerang yang melakukan teknik sniping atau man in the middle di jaringan. Nah, lanjut ke lab berikutnya yaitu hashing things out. Akan encrypting as with open SSL. Dan yang pertama kita masuk dulu ke terminal. Kemudian lanjut. Lanjut. Oke, kemudian network berikutnya yaitu ini untuk TXT-nya. Oke, ya. Lanjut ke sini ada change the sense from grandma grandpa. Notice where are change only one character and to pay.
Nah, lanjut ke Nah, di sini ada pertanyaan yaitu is the new hash different that hash calculate in item D, dan bagaimana differentnya? Ya, jawabannya ya hash yang baru berbeda sepenuhnya dari hash sebelumnya. Perubahan satu karakter saja pada input memasukkan output yang tidak memiliki kemiripan sama sekali. Fenomena ini disebut dengan Aflein's effect. Nah, kemudian lanjut. Kemudian kita masuk ke Oke, lanjut ke berikutnya. Dan di sini ada pertanyaan. Do the hash generate with MD5 sum and salsum which the image generation can generate in items? Ya dan salah. Jawabannya adalah ya, cocok hal ini karena meskipun kita menggunakan alat atau tool yang berbeda antara OpenSSL versus SH256 Zoom, algoritma yang digunakan adalah SHA256 dan data inputnya tetap sama. Hasil hash akan selalu konsisten, deterministik selama input dan algoritmanya tidak berubah. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya itu verifikasi hashes. Nah, di sini sudah itu kemudian kita lanjut ke bagian B. Ya. Ini ada pertanyaan juga, was the sample image correctly downloaded? Explain. Jawabannya adalah ya, karena hasil perhitungan secara mandiri di komputer kita menghasilkan nilai yang identik dengan nilai yang tercantum dalam file tanda tangan dari penyediaan file. Ini menunjukkan bahwa integritas file terjaga dan tidak ada perubahan data error selama proses pengunduhan. Oke, sekian dari saya yang telah melakukan praktikum keamanan cyber. Terima kasih. Baik, Mer. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan melanjutkan untuk lab yang terakhir pada tugas 4 ini, yaitu lab Certified Authority Stores. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Tio Firway Kapoimana dengan NIM 2202 11060317. Langsung saja di sini pada lab yang pertama, maksudnya pada part yang pertama, di sini part 3, Certified Trusted Buyer Browser. Sebelumnya di sini kita baca dulu background dan skenario. Dan juga before, security, kalau bahasa di sini itu. Basically, we use a certificate by our browser.
Yes, has to detect if intent is intersect. Oke, misalnya di sini untuk require resource yaitu server of station dan internet access. Data content. Certification authority list third party entity that belongs to them. We can check the certificate containing the certificate signed by any saya fokus untuk Oke, baik kita lanjut pada step yang pertama yaitu you can use a vertical machine version. Yes, terus. Mari kita buka Chrome. Nah, di sini kita sudah buka Chrome. Untuk membuat tugas ini, kita ketik 3 dan klik setting dan show admin setting. Setting. Sini show admin setting. Kita bisa langsung cari saja apa yang kita dengar yaitu manage certificates. Saya cari saja. Manage certificates. Nah, di sini. Selanjutnya, under the database section. In the certified window that opens, select the trusted root certification authority tab. Kita coba buka. Kita berikan. Nah, ini yang tampilan tadi. Dan klik 9. Tidak bisa pindah tab. Jadi kita buka yang trusted root certification authorities, window open dan show us. Oh, kita hanya diminta untuk buka trusted root certification authorities. Nah, ini. Di sini kita melihat semua sertifikat yang ada yang terimport. Kita saja. Sebentar. Mari kita lanjut. Di sini kita hanya perlu untuk melihat semua sertifikat dan sertifikat authorities baik trusted by Chrome. Informasi-informasi yang ada berupa issued to, issued by, dan expiration date dan friendly name. Kita bisa lanjut saja. Di sini ini untuk Firefox kita lewati saja karena saya sudah menggunakan Chrome. Nah, di sini selanjutnya kita buka this part is complete using the Cyber Observation. Jadi kita buka Cyber Observation. Saya sudah buka sebelumnya. Cyber Ops sudah login. Kita coba baca dulu penjelasannya.
Misalnya juga saya kemudian sih laptop. Oke, di situ jelaskan mengenai fingerprint. Fingerprint certificate is valid not as fingerprint. Di sini pada step 1 delivering this correct in unverified certified fingerprint. The first step is together of user and is important because there's will be used for comparison data. Whatever below contains difference in time. When severe ratio enter may no longer be as valid. Nah, di sini ada tabel 1 yang berisi site-nya, alamat URL-nya, selanjutnya domain covered by certificate, dan adanya certificate SHA1 fingerprint. Tapi ini data dari April 2018. Seperti dijelaskan di sini, mungkin tidak valid karena organisasi biasanya melakukan renew versi pembaruan. Tapi ini sebagai contoh saja. Kita lanjut saja di sini. What are the fingerprints and what are the importance? Kita coba jawab. Di sini jelaskan bahwa fingerprints itu akan S. Essentially, I have simulated and signed by a certificate before. Yang simulated dan oleh sertifikat issued. Design tolong di-issued. Sini juga dijelaskan fingerprint acts as unique summary of the content. Jadi fingerprint berdasarkan isi konten dari isi dari sertifikat. Maksudnya jenis sertifikat. Jadi saya juga jelaskan
Jika ada satu huruf saja yang berubah, maka fingerprint akan berubah, akan berbeda. Jadi jika ada satu pertanyaan yang selanjutnya ada why are they important? Kenapa itu penting? Karena itu biasanya the user kan. Karena ini ini adalah ini. Ini used to click compare ini secara cepat pada informasi cepat how Oke, jadi apa itu fingerprint? Yaitu fingerprint adalah sebuah nilai hash yang dihitung dan desain oleh sertifikat issuer, dan fingerprint itu dihitung berdasarkan isi konten dari sertifikat itu sendiri. Jadi misal contoh ada satu huruf saja yang berubah pada fingerprint, pada sertifikat, maka fingerprint akan hitung nilai yang berbeda. Kenapa itu penting? Karena ini penting untuk verifikasi secara cepat apakah informasi sertifikat telah berubah. Oke, kita lanjut. Sini we calculate fingerprint, how to find them. Siapa yang mengkalkulasi atau menghitung fingerprints? Di sini jelaskan, sudah dituliskan di atas bahwa oleh sertifikat issuer. Di sini kita tuliskan tentang CA. Nah, ini sertifikat signed by ini CA. Jadi CA itu adalah Certification Authority. Itu saja. How to find them? Untuk caranya kita bisa lihat dengan contoh ini. Nah, ini kita buat connection secure. Kita bisa melihat ini untuk issuernya. Jadi kita bisa melihat lewat detail sertifikat viewer untuk website tersebut. Nah, ya.
Baik, di sini kita lanjut pada step kedua, yaitu gather the certificate fingerprint in use by Salesforce Station. Now that we have actual fingerprints. Nah, sebelumnya saya akan lanjut menggunakan CyberOps. It is time to fetch the fingerprint from the localhost and compare the values of the fingerprint that match the certificate in issues that not given to the certificate, which means there's a conflict between. Use the 3PF command below to fetch the fingerprint access code. Oke, ini kode untuk menggunakan OpenSSL untuk connect ke cisco.com dengan port 443 dan melakukan request certificate dan menyimpannya sebagai text file dengan nama cisco.pem. Kita coba saja. Klik saja. Menambahkan. Oke, putaran ini berhasil seperti pada modul. Sebenarnya kita optionally use the cat command. Optional tapi ya coba jalankan perintah cat untuk menampilkan isi dari file cisco.pem. Sebentar. Rupanya ada yang salah. Ada yang salah pada komen yang digunakan. Nah, ini berhasil. Ini adalah sertifikat dari cisco.pem, cisco.com yang disimpan pada file cisco.pem. Seperti pada contoh, pilihnya tentu berbeda. Now that the certificate is saved in the cisco.pem text file, use the command below to extract and display its fingerprint. Kita akan
menggunakan perintah ini untuk mengekstrak dan menampilkan fingerprint dari sertifikat tersebut. Oke. Nah, ini adalah fingerprint dari sertifikat di atas. Di sini, your fingerprint value may be different for two reasons. First, you may be using different operating system and server ops. Second, certificate algorithm refresh changing the fingerprint value. What has algorithm was used operating system to calculate the fingerprint? Di algoritma yang digunakan dapat dilihat di sini yaitu SH1. Baik, tulis saja di sini SH1. Why was the switching of function? Does it matter? Kenapa algoritma tersebut dipilih dan apakah itu penting? Sini saya mau di sini digunakan SH1 karena seperti pada contoh di sini juga menggunakan SH1. Jadi kita bisa jelaskan dasarnya. Nah, jadi kenapa digunakan algoritma SH1? Karena seperti pada contoh di atas ini menggunakan SH1 fingerprint algoritma yang sama. Sehingga ini menghasilkan konsistensi. Ini does it matter? Penting. Ini penting karena perbedaan algoritma dapat menghasilkan nilai hasil yang berbeda. Ya. Oke, kita lanjut. Use table 1 to compare the certificate fingerprint acquired via directly from Cisco website with the one required with the critical fingerprint. Kita gunakan table 1. Di sini untuk sertifikat S1-nya 419. Nah, di sini berbeda. Nilainya berbeda. Di sini 6419, di sini D2 D0. Kita bisa jawab di sini tidak. Tidak sama. Ya. What does it mean? Maksudnya jadi dia tidak sama. Jadi kan seperti yang dijelaskan di sini bahwa S1 fingerprint show ini tertentu may no longer be valid as organization require renew their certificate. Di sini dijelaskan mungkin tidak valid karena organisasi regularly memperbarui sertifikat mereka. Contoh di sini merupakan sertifikat pada April 2018, sedangkan sekarang ada di bulan Mei 2026. Nah, sudah 8 tahun lalu, maka seharusnya sertifikat yang digunakan itu sudah berbeda karena untuk keamanan data. Jadi kita bisa jelaskan sini pada segmen. Jadi apa yang sama dikarenakan satu yang data seluruh.
Sedangkan itu seharusnya oke. Jadi kenapa boleh tidak sama? Saya jelaskan lagi. Karena data yang di tabel 1 ini merupakan data tahun 2018, sedangkan di sini dijelaskan bahwa may be no longer valid as originally regularly determined by certificates. Oke, kita lanjut. Saya bertanya, is this method 100% foolproof? Jawabannya, coba cari. Dapat dipercaya. Atas. Jawabannya untuk apakah metode ini 100% sangat dapat dipercaya? Jawabannya tidak. Sini ada challenge untuk part kelima, tapi ini opsional. Check the fingerprint for the sites below the table 1 but using your web browser UI. Pada tulisannya use governance part two step. Oke, di sini ada challenge opsional. Karena ini opsional, saya coba satu saja. Di sini diminta untuk mengecek fingerprint dari table 1 menggunakan web browser GUI. Jadi kita akan menggunakan web browser. Di sini kita coba cari salah satu. Ini Facebook. Mungkin coba Facebook saja. Jadi kita pilih menu ini, connection secure dan certificate. Kita bisa melihat sertifikatnya yaitu AB2FC78 dan seterusnya. Kita juga diminta untuk use the open access part itu. Step 1 sampai 3. Kita coba dengan cara yang sama. Step 1, coba ini. Momen yang sama tadi, kita ganti untuk Facebook. Ini kita ganti Facebook. Facebook. Oke, berhasil. Kita coba. Oke, ini untuk fingerprint dari Facebook. Kita coba bandingkan. AB2FC. Sini ada perbedaan. Perbedaannya
karena pada terminal kita menggunakan algoritma SHA-1, sedangkan pada web browser di sini menampilkan SHA-256. Itu mungkin bisa mencoba. Nah, di sini jika kita mengganti algoritma yaitu SHA-256, maka hasilnya sama, mungkin dengan format yang berbeda. Di sini AB2FC, di sini tulisan AB2FC C788B, dan akhirnya C1B1. Jadi dapat dipastikan bahwa ini sama, berhasil, ini berhasil. Kita coba untuk website lainnya saja, satu website lagi, mungkin Wikipedia. Coba cek. Ini misalnya kita coba untuk input tadi. Facebook kita ganti Wikipedia saja. Tunggu. Kita masuk untuk prosesnya. Mungkin sambil menunggu kita coba lanjut saja jawab soal yang terakhir, yaitu ini reflection. What would you be what would be necessary for a daily workforce to work? What would be necessary? Hmm, saya maaf saya ambil translate. Ya, dapat menjawab dengan benar. Ini apa saja yang dibutuhkan agar OTP Polisi dapat berfungsi dan bekerja. Jadi, tadi certificates, ini jawabannya. Would be necessary for it to work. Itu sertifikat yang terinstal ke dalam note di komputer. Oke, kita coba cek apakah tadi sudah berhasil. Ini berhasil. Kita Nah, di sini untuk SH52256 pada Wikipedia 4720A, di sini 4720A8 sama. Jadi dapat dipastikan untuk challenge ini hasil. Mungkin sekian dari lab terakhir ini yang saya kerjakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.